Iya, jangan Baik, kalah baik. sama kereta api. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang Waalaikumsalam sudah warahmatullahi bergabung di wabarakatuh. sini, saya ucapkan terima kasih. Kami kembali lagi dalam acara program donasi 100 hari untuk Indonesia Short Online Training. Yang kali ini kita akan menghadirkan expert dari Prodi MM, yaitu Ibu Indrawati PhD. Nah, kali ini untuk short online training, materi yang akan dibawakan adalah membuat proposal penelitian yang baik. Nah, sebelum lanjut kita berbincang-bincang tentang materi pelatihan hari ini, ada baiknya kita mengenal dulu siapa yang akan memberikan pelatihan hari ini. Ada baiknya Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk melihat video profil dari pembicara kita kali ini, Ibu Indrawati PhD. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah melihat profil singkatnya luar biasa sekali dengan penelitian itu 150 sudah lebih dari 300 juga untuk publikasi, dan kita juga ada beliau sudah membuat 7 buku, iya Bu, yang sudah dibuat hingga saat ini. Dan saya juga mendapatkan sedikit informasi karena memang kita berbicara kontennya hari ini adalah tentang penelitian. Berapa sih sebetulnya beliau ini sudah rutin mendapatkan hibah penelitian Ristek Dikti sebanyak 9 proyek, kemudian juga mendapatkan pendanaan dari Petronas sebanyak 1 proyek, dan kemudian juga ada proyek-proyek lain yang dikerjakan, semisal dengan proyek dengan Telkom Group ya. Nah, saya tidak berpanjang-panjang lebar untuk menceritakan profil beliau lagi karena nggak akan cukup waktunya. Baik, Ibu, saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan untuk men-share materi kita hari ini. Saya berikan waktu sebanyak 30 menit, Ibu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Risis. Saya mau saya share dulu screen saya ya, sebentar. Ada di manakah itu? Ini. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di sesi online course hari ini. Dalam rangka kita ingin berkontribusi ya, baik untuk penanganan COVID dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita buat ya. Sementara sekarang karena saya bisanya bercerita tentang penelitian, jadi ya saya mau menceritakan pengalaman saya dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah membuat proposalnya ya. Di sini saya lihat banyak orang-orang sebenarnya bukan target market dari pembicaraan saya ya, kayak Bu Ratri, Pak Fatih itu mah sudah expert ya. Nah, ada Bu Asli Gina. Jadi nanti untuk yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini mungkin nanti silakan kalau ada hal-hal yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, saya terbuka. Dan buat yang lain, yang adik-adik, anak-anakku tercinta, yang sedang S1 dan S2, mudah-mudahan ini memberikan suatu insight buat Anda dalam menyelesaikan sekolah Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan ibadah buat kita semua dan menjadi amal jariah buat saya dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang memfasilitasi ini ya, dan buat orang tua kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini baik. Kalau bicara tentang riset proposal, itu ada 9 hal yang harus kita perhatikan. Ini saya ambil dari bukunya Uma Sekaran ya, tahun 2016. Yang pertama adalah a working titles, kemudian background of the study, the problem statement. Di situ ada the purpose of the study, research questions, the scope of the study, the reference of the study, the research design. Di situ ada type of study, data collection method, sampling design, data analysis, kemudian ada time frame of the study, ya, ada budget, kemudian ada selected bibliografi. Nah, saya akan mengupas ini, mudah-mudahan cukup, dan diberikan contoh-contoh berdasarkan pengalaman saya saja. Baik. Ini kita menulisnya working title. Saya setuju dengan Uma Sekaran. Kenapa disebut working title? Jadi bukan title yang sudah fix, masih bisa berubah. Sampai kita sidang itu masih bisa berubah. Teman saya waktu saya di MMU itu ada yang sudah Viva, kita terakhir misalnya disebutnya Viva, itu title-nya harus dirubah, tapi dia lulus gitu. Jadi title itu nggak usah terlalu dirisaukan begitu ya, asal tidak berubah variabel model gitu ya, asal tidak itu yang berubah. Nah, pada saat kita akan memilih topik ya, atau title dari suatu title dengan topik berbeda. Ya, kita bicara dengan topik saja dulu, bahwa yang nantinya akan menjadi title itu harus pertama si title atau topik yang kita pilih itu harus controllable dan manageable dalam hal knowledge, cost, time, and supervisor. Nah, jadi kita memilih topik. Apakah kita punya ilmu yang cukup untuk itu? Nah, kalaupun misalnya tidak cukup ilmu, apakah kita sanggup untuk mempelajari, gitu ya? Terus biayanya seperti apa? Apakah kita mampu untuk membiayai, atau ada pihak lain yang akan membiayai riset kita? Kemudian waktu juga. Kemudian supervisor. Misalnya Anda di universitas, di TELU misalnya, sekolah, mau meneliti tentang sesuatu hal yang baru. Lihat, ada supervisornya enggak? Kalau nggak ada supervisor, itu menjadi masalah ya buat kita. Itu. Kemudian obtainable data. Kira-kira dari topik yang kita pilih, kira-kira datanya ada nggak? Susah nggak kita dapat? Kalau susah, lebih baik mikir lagi deh. Kalau kira-kira akan memudahkan kita, go ahead, lanjutkan ya. Nah, kemudian signifikan. Nah, signifikan dari di sini saya melihatnya ada 2, dari segi akademik dan dari segi praktikal. Nah, karena saya dari MM, jadi mestinya dari bisnis praktisnya. Jadi tidak melulu hanya akademik dan dari unsur akademik, tetapi bisnis praktis ya harus ada kebermanfaat. Nah, yang keempat adalah interesting, menarik. Nah, apa sih konsekuensi, indikator dari sesuatu itu menarik? Yang menurut saya yang paling utama adalah penelitian itu yang kita kerjakan itu akan meningkatkan selling point kita, gitu. Jadi jangan asal kita melakukan penelitian karena kita ingin lulus S1, karena ingin lulus S2, atau karena ingin lulus S3. Tetapi apakah penelitian itu akan meningkatkan selling point kita? Karena kan kita melakukan penelitian inginnya kan bermanfaat begitu ya. Bukan hanya sekedar administrative work. Nah, kemudian kita bicara background of the study. Nah, kita lihat, ini saya juga ngambil Uma Sekaran, ini gambar ini ada di 2010, karena saya lihat di 2016 tidak muncul ya. Oke, jadi pada saat kita mau bicara background of the study, saya melihatnya di sini nih, di observation, melihat gathering. Nah, di background itu, kan tujuannya nanti kita ingin melihat nih, ada fakta, ada informasi apa, ada tren apa yang muncul, ya, yang mengindikasikan ada suatu masalah gitu. Nah, masalah itu bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Itu dua-duanya bisa. Oke. Karena waktunya 30 menit jadi saya agak cepat ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Hare et al. Kalau biasanya ya decision maker itu melihat data itu di sini, di atas ya. Nah, makanya disebut obvious measurable symptoms. Jadi data yang muncul di perusahaan itu biasanya itu, kalau kita lihat dari kacamata penelitian itu adalah hanya simptom. Misalnya, aduh jumlah penjualan menurun. Itu that is not a problem. Itu bukan masalah.
Nah, masalahnya apa? Nah, kita researcher harus turun ke dalam, menyelam ke bawah. Nah, kenapa loss of sales? Oh, karena low quality of products. Misalnya, dugaan kita, produk kita nggak berkualitas. Atau gini, produknya berkualitas, tetapi kenapa mesti tidak laku? Oh, misalnya dari segi pemasarannya. Oke. Oh ya, mohon maaf karena saya latar belakangnya marketing. Jadi contoh-contoh penelitian dan penjelasan saya dari segi marketing ya, khususnya nanti teknologi adoption gitu. Nah, ini contoh ya, hasil observasi dan penelitian data gathering layanan 3G. Nah, saya melakukan ini untuk disertasi saya diawali tahun 2007 ya. 3G itu dilayangkan tahun 2006. Nah, saya melihat begini, 3G itu sebenarnya bagus begitu ya. Nah, ini memang kalau dalam kita mau meneliti sesuatu, mestinya sesuatu itu adalah bagus, produk itu bagus. Tapi kita melihat misalnya ada adopsinya rendah, pemakaian di konsumennya rendah. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus kita teliti. Jadi produknya bagus, tetapi kenapa rendah penggunaannya? Produknya bagus, kenapa tidak bermanfaat buat kehidupan kita? Nah, itu. Nah, di sini menurut saya proposal itu harus menampilkan kalau kita bicara 3G, nah baiknya 3G itu apa? Ini karena tahun 2007 ya awal. Jadi saya menemukan definisi-definisi apa itu 3G. Nah, saya sampaikan nih kepada anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswa saya, sumber itu jangan satu, sumber itu banyak. 3 lah minimal. Jadi menguatkan bahwa kita mempunyai pemahaman yang cukup bagus, begitu ya. Nah, ini definisi 3G itu apa, begitu ya. Bahwa bisa mentransfer data cepat, bisa dipakai untuk melakukan video call dan sebagainya. Ini penelitian awal ya di disertasi saya waktu itu. Oke, nah tetapi kenapa terjadi kesenjangan ya? Ini kan targeted number. Kemudian ini achieved numbers. Ini tentu saya ambil dari berbagai sumber karena nggak mungkin suatu perusahaan memunculkan data seperti ini. Jadi saya ambil dari berbagai sumber ini, kemudian saya konfirmasi ke Telkomsel, ke Indosat, dan ke Excelcomindo. Gitu. Nah, nanti kalau mau ngobrol proses pengambilan data, boleh ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita lihat di sini, di tahun 2018, subscriber 3G itu, ini targetednya, ya, Telkomsel targeted waktu itu ada 15 juta. Ternyata achieve number-nya cuma 5 juta. Jadi difference-nya sekitar 10 juta. Ini menjadi suatu masalah. Saya sampaikan waktu itu ke Vice Presidennya, salah satu Vice President di Telkomsel. Saya nggak usah sebut namanya ya. Ini buat Telkomsel kira-kira masalah nggak nih Pak, dan data seperti ini gitu. Oh tentu, gitu. Nah makanya terus saya juga ke Indosat, ke Excelcom. Saya menemukan Vice President dari mereka. Saya menyajikan data ini, apakah mereka mengaku keadaan seperti itu, dan mereka mengatakan karena itu sudah publish, yes, gitu, mengaku bahwa ada suatu kesenjangan, dan ini menjadi suatu masalah, gitu. Nah, itulah kita harus dalam penelitian itu harus disetujui bahwa data-data itu valid, dan masalah yang akan kita angkat itu juga merupakan masalah perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana secara global? Nah, ini dari negara-negara yang saya waktu itu lihat, Indonesia itu ada yang paling akhir ya di sini. Subscribernya cuma 7,5. Mungkin ada yang nanti argue ya kalau di dalam proposal riset itu, wah itu bandingannya dengan Jepang, dengan Eropa, ya tentulah Indonesia di bawah. Oke, makanya kita harus menyajikan data lain yang komparatif. Nah, misalnya Malaysia, South Africa lah sama-sama negara yang developing country ya. Kita developing country ya, semoga. Nah, tetap ya kita tuh ada di bawah 10% tadi 7,5 gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa nah ini juga apalagi kalau kita lihat dengan jumlah penduduk ya, adopsi 3G itu ya masih sangat kecil gitu ya. Hanya 9% di 2011. Dan saya mendapatkan data sampai tahun 2016 juga masih rendah ya waktu itu. Oke, jadi ini masih terbuka kesempatan yang besar untuk mengembangkan jumlah pelanggan multimedia 3G.
terkait dengan hal inilah, maka penelitian tentang kecenderungan perilaku pelanggan untuk menggunakan multimedia dan menggunakan teknologi 3G perlu dilakukan. Nah, ini adalah suatu ada di latar belakang harusnya seperti itu. Jadi ada data-data faktual. Nah, data faktual yang meyakinkan para bisnis player bahwa ini menjadi suatu masalah yang perlu kita lakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, kemudian ini saya ada satu lagi, ada tentang instant messenger application di tahun 2015 sampai 2016 saya dapat pendanaan dari Dikti, lumayan ya, besarnya sekitar 350 juta lebih ya. Nah, ini faktanya seperti ini, seperti biasa saya sampaikan bahwa instant messenger itu merupakan suatu teknologi yang bagus, yang disruptif, mendisruptif suatu SMS waktu itu ya. Makanya di sini tunjukkan juga bahwa usernya increase dramatically menjadi 115% ya dari tahun sebelumnya. Kemudian akan menyalip SMS. Sama sekarang SMS sangat jarang ya kita pakai. Nah, tetapi what's the problems gitu. Nah, problemnya ini saya melakukan comparative study Indonesia Malaysia. Di Indonesia itu downloadnya tinggi ya. Ini Indonesia dan Filipina. Jadi di area Southeast Asia itu kita paling tinggi pada saat downloaders. Tetapi dari average usernya, Indonesia itu ketutup ke bawah ya. Indonesia itu hanya 40% gitu ya. Nah, tentu ini menjadi suatu masalah ya buat si application developer. Kalau buat apa suatu aplikasi di-download banyak tetapi tidak dipakai. Yang penting kan aplikasi itu banyak dipakai gitu ya, bukan hanya di-download tapi dibiarkan. So what's the problem? Nah, makanya di sini kita melakukan studi komparatif bagaimana adopsi di sini ada instant messenger application ya. Di sini instant messenger application itu termasuk WA, Line, apalagi ya, ada beberapa yang masuk ke situ. Oke, itu ya. Nah, penelitian berikutnya yang juga kami dapat dana dari Ristek-Dikti dari 2017 sampai 2019. Ini tentang Smart City. Kenapa tentang Smart City? Ini faktanya. Nah, ini faktanya bahwa tingkat urbanisasi itu naik sekali ini di kita ya. Di Indonesia itu tahun 2016 aja itu 58% gitu. Nah, tingkat urbanisasi yang tinggi, sedangkan di rural, di desa-desa itu turun jumlah penduduk. Ini semua pindah ke kota gitu. Ini dibandingkan dengan Southeast Asia juga dengan Asia, kita ada di atas nih tingkat urbanisasi. So what's the problem? Apa masalahnya? Nah, ini masalahnya. Ya. Dari Frost and Sullivan waktu itu di Telkom ya. Ini masalah yang muncul kalau terjadi urbanisasi itu ada traffic jam, market street flood, road quality and so on and so forth, banyak ya di sini. Nah, sehingga kehidupan di kota itu harus dibuat smart gitu loh. Jadi cities should be smart. Makanya pemerintah juga sejalan dengan pemerintah itu ingin menciptakan 100 smart city. Gitu. Kemudian saya juga menemukan dari berita bahwa Sukabumi, waktu itu saya meneliti ya, itu dikatakan smart city. Pas saya lihat indikatornya loh, kok indikatornya hanya IndiHome sudah tergelar di seluruh rumah, tapi kan tidak semua rumah itu melaksanakan IndiHome misalnya seperti itu. Nah, itu dikatakan smart city. Dengan demikian maka wah, itu suatu cara pengukuran smart city yang salah menurut kami ya. Dan saya juga melihat ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak sekali sebenarnya, cuma supaya kebaca saya hanya segini aja menampilkan. Ya, jadi untuk mengatakan smart itu banyak gitu, orang melihat ini dari segi dimensi aja berlainan gitu orang. Nah, sehingga kami mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini Ristek-Dikti untuk membuat alat ukur gitu ya, untuk mengukur suatu kota itu smart. Nah, itu. Makanya kami dapat pendanaan 3 tahun ya untuk Smart City. Ada bukunya, nanti saya akan memberikan buku terhadap 10 orang yang nanti kita pilih ya Bu Risris ya. Nanti bisa diambil di MM ya bukunya.
terhadap 10 orang yang beruntung. Buku Smart City hasil dari penelitian ini. Baik, yang berikutnya, nah saya langsung loncat ya ke kecenderungan teknologi sekarang. Sekali lagi mohon maaf karena saya basisnya penelitian adalah tentang teknologi adoption. Jadi marketing khusus teknologi adoption, jadi contohnya juga tentang teknologi. Nah, seperti kita tahu bahwa sekarang ini terjadi dari segi revolusi industri ya, kalau Anda ikut di sesi Pak Heri ya sebelumnya, bahwa dari industri 1.0 terus sampai ke sekarang 4.0. Nah, dari 4.0 ini kita menemukan untuk industri ini saya tahun 2020 sampai 2023 mendapatkan 2 pendanaan, yang satu tentang machine learning. Jadi ini judulnya prediksi perilaku pembelian impulsif pelanggan dengan menggunakan teknik machine learning big data. Yang kedua adalah penggunaan teknologi blockchain untuk pelacakan makanan halal. Ini saya dengan Pak Gadang, dengan Ibu Tri ya, kita bertiga. Tetapi ini juga dikolaborasikan dengan UTP, University Teknologi Petronas, dan NQU Taiwan ya, National Kimo University. Jadi ini kita kolaborasikan dengan 2 negara. Baik, nah dasar pemikirannya ini bahwa di era 4.0 itu teknologi seperti ini gitu ya. Ada blockchain, digital platform itu untuk model bisnis, ada machine learning, ada lain-lain gitu ya. Nah, tentu kita tidak bisa meneliti ini semua. Saya akan mengambil atau kami mengambil sesuatu yang sangat menarik menurut kami, ya gitu. Makanya kami muncul di blockchain dan di machine learning. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, kita lihat bahwa leadership companies ya, yang perusahaan-perusahaan menjadi leaders dalam hal melayani consumer behavior, kita tahu yang bagus ya. Yang pertama itu turun naik ya persaingannya. Kita lihat dari revenue aja di sini. Pertama tahun 2018 yang bagus itu adalah Apple pertama, Amazon kedua ya, karena ini kan dari segi revenue 288 billion US dollars. Ini Amazon 233. Tapi pada saat tahun 2019 ini lain. Ini luar biasa ya, Amazon jadi 280. Sementara revenue-nya Apple turun 260. Ya itulah, ini kemampuan perusahaan bagaimana gitu sehingga mereka menjadi leadership companies. Di Indonesia kita mempunyai startup, tapi kita bukan melihat dari revenue, tidak punya data revenue saya. Yang ada hanya valuasi ya. Jadi seberapa besar perusahaan ini dinilai oleh investor. Yang paling yang ini data yang saya dapat itu Gojek itu valuasinya 9,8, jadi bukan menjadi unicorn tapi sudah menjadi hexagon karena sudah sampai 10 billion gitu ya. Nah, bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi leadership? Nah kita tahu bahwa mereka itu menggunakan teknologi 4.0. Mereka bisa mengambil data gitu ya dari kita yang sehingga data yang didapat dari kita itu tidak bisa di stop gitu. Misalnya nih saya menggunakan handphone berbasis Android. Ini apapun yang saya ketik di sini itu di capture sama Android dan di-storekan ke Google. Nah gitu. Jadi unstoppable data. Nah mereka pinter, Google pinter. Bagaimana memanfaatkan data-data saya ini, mereka mempelajari saya begitu ya, sehingga nanti produk-produk apa yang saya butuhkan itu sesuai dengan perilaku saya. Nah begitu kira-kira ya. Nah di sini penelitian kami adalah tentang machine learning. Jadi kita akan menciptakan suatu mesin ya untuk melihat bagaimana consumer expression gitu. Jadi misalnya seseorang melihat website terus ada suatu produk, apakah dia happy, sad, angry, etc. ya. Nah ini ekspresi seperti ini akan penting untuk decision marketing, nah gitu. Nanti yang si ini suka produk seperti ini gitu, harga sekian, nah itu kan kita akan tahu. Nah dengan teknologi seperti ini kita akan melakukan value proposition dari produk itu ongoing basis gitu. Jadi
berdasarkan data yang real gitu ya. Sehingga nanti produk yang diberikan juga menjadi personalized. Nah, insya Allah kita akan menciptakan mesin ini. Sebenarnya mesinnya udah banyak juga ya di luar, tapi di kita belum begitu banyak. Sehingga ini opportunity bagi kami untuk melakukan penelitian seperti ini. Oke, tentang blockchain. Nah, blockchain itu teknologi yang baru. Kami juga masih belajar ya, banyak belajar tentang blockchain. Kita juga mempunyai grup-grup ya, saya mempunyai 2 grup blockchain gitu ya. Ada yang sertifikasinya juga ada, saya termasuk di situ juga. Nah, kita menyadari ya dari segi marketingnya bahwa orang itu akan mau membayar suatu produk dengan harga yang lebih mahal asal si produk itu bisa dipercaya ya. Nah, misalnya isu, mungkin Bapak Ibu tahu, Indonesia, Malaysia itu untuk crude palm oil, minyak sawit, itu sebenarnya kan penghasil minyak sawit pertama di dunia itu Indonesia dan Malaysia. Tetapi di pasar Eropa itu di-ban, sehingga harga minyak sawit itu turun, jatuh banget gitu. Apa isunya? Isunya karena tidak etik gitu ya. Misalnya dalam saat pengolahannya itu membakar hutan gitu, kita tahu kan ya seperti itu. Nah, kita harus meyakinkan bahwa dengan blockchain itu bisa menunjukkan kalau memang tidak melakukan itu, bisa menggunakan blockchain bahwa dari hulu sampai hilir suatu produk itu dilakukan secara etik gitu. Isu lingkungan sudah bagus, misalnya kita tidak mencemari lingkungan, tidak membayar pekerja di bawah yang seharusnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang akan ditampilkan di blockchain. Kalau saya melihatnya dari segi marketingnya, bagaimana memanfaatkan blockchain supaya suatu perusahaan itu akan supaya perusahaan itu akan menciptakan premium produk. Nah, premium produk itu akan menciptakan income gitu ya. Nah, kayak di kita juga kan kemarin itu waktu bulan puasa ada isu daging babi yang menjadi daging sapi ya. Di seolah-olah seperti itu. Nah, saya pernah berpengalaman. Ini yang ngadain Universitas Telkom. Oke. Mungkin yang lain tolong di-mute ya, Pak Asep. Yang lain. Oh, nggak ibunya internetnya berapa Mbps? 40. Kita 10 aja. Yang lain tolong Pak Asep, bantu di-mute ya. Ya, di-mute. Ini kami meneliti sekarang itu adalah tentang halal supply chain. Ya, ini pengalaman. Saya tahun 1993, lama sekali, pernah dikirim ke AIM. AIM itu yang bekerja sama yang menjadi menjadi nurse-nya pendirian MM ya. Saya waktu itu dikirim ke sana belajar tentang case study. Di depan kampus AIM itu McDonald's. Jadi saya enteng aja makan ayam begitu ya. Sehari 2 hari oke. Pada hari berikutnya saya pergi ke San Miguel. Jadi kita meninjau pabrik ke San Miguel. Di San Miguel saya baru tahu di San Miguel itu bukan hanya menciptakan bir ya, tetapi ada hatchery-nya, ada poultry-nya. Di situ ada kalau ayam itu tinggal digantung gitu ya, terus jalan keluarlah sudah pahanya, terus sayap sudah langsung packing pakai mesin semua. Oke, saya bilang, waduh, bersandar saya nggak pakai bismillah nih, nggak halal dong kalau menurut saya gitu ya. Terus waktu itu saya nanya, kemana aja ini ayam didistribusikan? Ke semuanya katanya, ke McDonald's, ke Wendy's dan segala macam. Dari situ, wow, ayam itu tidak halal gitu. Makanya saya menulis tuh waktu itu langsung balik ke Indonesia, saya menulis, halalkah ayam yang kita makan? Nah dari situlah saya ingin menggunakan blockchain ini untuk menjamin bahwa suatu produk itu adalah berkualitas baik, halal misalnya, kalau soal halal tidaknya, dan mempunyai nutrisi yang sesuai dengan kita butuhkan. Mungkin dari nanti banyaklah yang bisa dipakai untuk dipakai ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan para entrepreneur yang mengolah daging ayam. Ada dosen kami yang dalam bidang itu, jadi kita sudah melakukan sounding ini ya.
Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pendanaan ya insya Allah sampai 2023. Ini yang sudah jalan itu yang kalau Anda scan ya di kopi Blue Currency. Nah ini bagus. Jadi nanti pikiran saya juga misalnya untuk kemasan ayam gitu ya, kita taruh barcode-nya gitu. Jadi kita tahu nih ayam itu dikasih makan apa, dipotongnya menggunakan syariah Islam apa tidak, begitu. Terus begitu, sehingga kita yakin, oke, produk ini adalah halal buat saya, misalnya kalau yang concern tentang halal. Atau mungkin, oke, produk ini tidak menggunakan pekerja di bawah umur, tidak membayar pekerja dengan harga yang murah. Nah, itu kan sesuatu yang bagus. Nah, ini yang kita teliti, insya Allah ya. Kita nanti akan membuat prototipe penggunaan ini. Baik, itu ya di latar belakang. Dan menurut saya, itulah yang penting. Yang akan membedakan satu penelitian dengan yang lainnya itu adalah bagaimana kita melihat fakta, bagaimana kita melihat data. Nah, kemudian fakta, ya, data itu kita buat menjadi latar belakang. Nah, dari situ nanti kita membuat problem statement, gitu ya. Nah, di sini problem statement-nya kita harus menyebutkan the purpose of the study and research questions. Nah, nanti di siang nanti kita akan ngomong ya, ada kesalahan-kesalahan. Seringkali nih orang mengatakan problem statement itu research questions, bukan bagian dari problem nanti, bagian. Karena ya, yang namanya problem statement ya should be statement, harus berupa statement. Ya. Kalau research question ya berupa pertanyaan. Oke, nanti kita bahas di sesi siang, insya Allah. Nah, di sini, ini saya meneliti tentang website dari suatu universitas. Ini terkait dengan kontinuasi dari disertasi saya sebenarnya. Jadi pada tahun 2000, saya selesai riset itu 2012. Kemudian saya melanjutkan lagi tentang bagaimana menggunakan model. Karena salah satu kriteria penelitian yang baik adalah modelnya testable, gitu ya, bisa dites. Nah, biasa kita harus ngomong dulu bahwa produk itu bagus. Jadi website offers higher value or more benefit than other media, gitu. Ini kan positifnya ya. Ya, ini sudah diimplementasikan di ABC University. However, nah ini problem statement. The website has not been addressed yet, whether it is already widely adopted by stakeholders. Ini adalah problem statement, gitu. Jadi website itu bagus, bermanfaat, sudah diimplementasikan, tetapi tidak, apakah sudah dipakai atau tidak, gitu ya, belum tahu nih, gitu ya. Atau misalnya belum begitu banyak lah orang menggunakan ya. Kemudian itu dari segi bisnis. Jadi problem itu harus dari dua dilihat ya, dari segi bisnisnya, ya. Dari bisnis atau dari praktikalnya, kemudian dari teori. Nah, dari teorinya, the adoption factor that affect the behavior intention of stakeholders towards using website has not been well understood. Nah, faktor-faktor mengapa orang itu menggunakan atau tidak menggunakan website itu belum dipahami. Nah, itu that's his problem. Itu problem ya. Jadi harus ada dari dua sisi, practical dan dari segi academics itu. Oke, nah karena masalahnya itu adalah adopsi website gitu ya, merupakan teknologi, maka kita pendekatannya harus berdasarkan model-model dari adoption teknologi. Nah makanya sebelum kita membuat pertanyaan penelitian tuh harus memahami dulu teori mana, model mana yang akan kita pakai gitu. Kalau ada teorinya, nah kita nanti risetnya adalah kuantitatif. Kalau tidak ada teori yang kuat, makanya kualitatif. Itu yang membedakan nanti riset kualitatif dengan kuantitatif pada saat di sini, gitu ya. Pada saat kita melihat. Nah ini sebelum kita membuat riset question. Karena bagaimana kita akan membuat riset question yang baik kalau kita tidak tahu model apa yang akan kita pakai, gitu. Oke. Baik Bu, izin 5 menit lagi ya? 5 menit lagi, oke. Sekadap dari Bu, sekadap. Baik, dari hasil melihat gitu ya, ternyata bahwa YouthOut yang paling pas untuk kita pakai. Ini kan, kenapa YouthOut? Karena review consolidation dari, jadi si YouthOut ini adalah
teori merupakan konsolidasi dari 8 teori sebelumnya. Dan ini dia mempunyai explaining power-nya 70% gitu. Jadi bisa memprediksi perilaku seseorang menggunakan teknologi 70%. Yang teori-teori sebelumnya ya hanya 17 sampai 53%. Misalnya yang paling terkenal ya dari teori-teori itu sebenarnya TAM. Jadi TAM itu pada saat 2003 aja itu sudah di-refer itu sampai 2 juta paper gitu. Tapi pada saat sekarang menurut saya bukan TAM lagi ya, bukan teknologi adoption model lagi yang harus dipakai, mestinya tahun. Ini saya pernah di mana ya, saya di Eropa waktu itu conference ada dari Indiana University, dari profesor dari Indiana University, dia membahas tentang adopsi blockchain. Jadi membahas adopsi blockchain, tetapi teori yang digunakan adalah TAM. Nah, tentu saja saya sebagai yang mempelajari ini, concern ini, saya langsung waktu itu memberikan suatu komentar terhadap profesor dari Indiana University. Kenapa Anda menggunakan TAM? TAM itu kan udah lama begitu ya. Kita lihat sini, lihat. TAM itu ada di sini nih, ya, 1986. Sedangkan saya kemarin penelitian di Spanyol ya. Spanyol itu tahun 2018 ya. Atau tahun kemarin. Jadi sangat jauh gitu ya penelitian. Kita kalau jangan menggunakan teori yang lama, meskipun teori ini sangat terkenal. Mestinya tadi yang kita pakai ini ukurannya mana? Nah ini gitu ya, yang current teknologi yang mempunyai prediction power yang paling besar gitu ya. Makanya kita dalam proposal itu harus menunjukkan. Itu memang ditunjukkannya di bab 2, tetapi di bab 1 itu harus kita tunjukkan kenapa kita menggunakan teknologi ini gitu, atau kenapa kita menggunakan model ini gitu ya. Nah, ini adalah modelnya ya, UTAUT model. Nah, sehingga research question-nya based on the modified UTAUT model, which factors affect the behavior intention of students, lecturers and administrators to choosing website. Nah, ini research question yang seperti ini adalah buat yang sudah mahir gitu. Kalau kita di papers gitu ya, di conference ya kita menunjukkannya seperti ini. Tetapi kalau saya untuk mahasiswa ini sebaiknya detail gitu ya. Karena kenapa harus detail begini? Kita kan akan membuktikan apakah variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen melalui ini intervening variable. Jadi harusnya menanyakan dulu bagaimana persepsi responden terhadap performance ekspektansi, effort, social influence, dan facilitating condition dari tadi ya website university. Seperti itu. Jadi pertanyaannya harus detail seperti ini. Ini pertanyaan terkait dengan independent variable, ini terkait dengan intervening variable, ini terkait dengan dependent variable itu. Kemudian baru apakah variabel independent variable berpengaruh terhadap intervening variable dan terhadap dependent variable melalui intervening variable. Jadi saya menemukan di beberapa riset itu tidak seperti ini itu. Makanya kalau di S1, S2 saya sih menyarankan seperti ini. Oke. Nah, the scope of study ya. Jadi kita juga harus menceritakan scope penelitian kita ada di mana gitu. Jadi scope penelitian kita, misalnya kalau saya tentang smart city ya penelitian saya scope-nya hanya di Bandung. Tetapi gitu ya, diharapkan bahwa indikator yang kami temukan itu bisa dipakai di kota lain yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Bandung, gitu ya. Nah, misalnya relevance of the study ya. Kenapa perlu smart city? Nah, kita ceritakan bahwa tadi ya banyak masalah gitu ya dengan adanya urbanisasi, terus pemerintah sudah mau membuat 100 smart city. Makanya perlu dilakukan pengukuran seberapa smart suatu kota. Nah, nanti kita identifikasi indikator mana yang kurang bagus. Nah, tentu indikator yang kurang bagus ini harus kita sampaikan kepada para stakeholder ya, pengambil keputusan di kota gitu. Nah, di sini saya juga ke Diskominfo Kota Bandung ya. Kita bekerja sama dengan Diskominfo Kota Bandung untuk ini. Jadi kita menyampaikan
hasil-hasil penelitian ke Diskominfo. Kemudian riset design ya, yang keenam. Nah, kita juga harus tahu apakah penelitian kita exploratory, descriptive, relationship. Nanti relationship juga apakah hanya correlation atau causal. Ini harus jelas begitu ya. Data collection method, sampling teknik, dan data analysis. Nah, ini semua ya di riset design itu harus ditampilkan ya. Bagaimana setiap pertanyaan penelitian dijawabnya dalam ini semua, dalam riset design. Makanya pertanyaan penelitian harus detail, agar pada saat riset design juga menunjukkan, nah, pertanyaan nomor 1 dijawab dengan cara bagaimana, pertanyaan nomor 2 akan bagaimana, nomor 3, nah selanjutnya seperti itu. Nah ini akan kelihatan benang merah ya, dari mulai problem, riset question seperti apa, kemudian cara pengambilan data, pengolahan data. Jadi harus terlihat tergambar jelas begitu. Itu suatu penelitian proposal yang baik. Kemudian time frame ya. Terutama kalau kita mendapat sponsor, misalnya kita dapat dari Ristekdikti atau dari yang lain. Kan tentu kalau kita mengajukan hibah, itu kan ada janji-janji kita. Nah, janji-janji itu harus dipikirkan. Apakah dalam 1 tahun mana saja yang bisa kita penuhi? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, itu di sinilah makanya time frame of the study-nya harus benar-benar kita pikirkan begitu ya. Jangan sampai kita menjanjikan sesuatu yang susah untuk tercapai. Misalnya gini, dalam 1 tahun saya akan membuat publikasi di jurnal yang terindeks bagus, misalnya di Thomson Reuters atau di Scopus. Waduh, kalau menurut saya agak susah ya. Kalau pengalaman saya mereview, kebetulan kan saya reviewer dari Ristekdikti, itu banyak yang miss gitu, sehingga penilaiannya jelek. Nah, cuma alhamdulillah pemerintah belum begitu ketat. Nanti kalau misalnya miss, uangnya harus dibalikin gitu loh. Sekarang ini kayaknya belum ada kasus yang dibalikin. Tapi nggak tahu nih Pak Pati, apa ada nggak sih yang udah harus dibalikin gitu ya. Tapi alhamdulillah sih saya selama ini jangan sampai ya harus balikin uang riset gitu. Oke, karena itu makanya time frame of the study penting ya. Kapan akan selesai, apa yang akan kita hasilkan itu harus jelas pencapaiannya. Nah, budgeting ya, itu harus wajar gitu, jangan sampai aneh-aneh. Misalnya, baik dari segi gini, kalau misalnya itu risetnya bertahun-tahun, itu harus jelas. Misalnya, jangan sampai ada komponen yang membeli satu barang gitu ya, terus sepertinya habis pakai dalam 1 tahun, nggak mungkin. Misalnya waktu itu saya mereview ya, ada yang membeli hal kecil aja, stapler. Masa stapler emang beli tiap tahun gitu stapler gitu ya, atau membeli banner gitu ya, masa banner mau beli setiap tahun. Nah, jadi item-item expenditure harus diperhatikan ya. Nah, ini yang paling penting, selective berbagi referensinya. Nah, kita harus tunjukkan bahwa pembuat proposal sudah membaca materi yang relevan. Jadi yang masuk dalam daftar pustaka itu harus yang relevan dengan topik kita. Relevan, berkualitas. Berkualitas itu apa? Kita biasanya lihat dari paper tersebut ada di jurnal terindeks baik, Thomson Reuters, Scopus, IEEE gitu ya. Itu yang berkualitas baik. Atau misalnya baik jurnal atau proceeding ya. Kemudian lengkap. Nah, kan ada orang yang mengatakan harusnya 5 tahun terakhir. Kalau menurut saya tidak hanya 5 tahun terakhir. Karena begini, kalau kita mau melihat roadmap ya kayak tadi teknologi adoption, saya balik sedikit ya. Kita bicara teknologi adoption di mana ya? Mana ya? Tadi itu kan kita, nah ini kan ada yang di Fishbein 1967 ya, banyak dari kita yang belum lahir ya. Ini apalagi Fishbein Agent ini kan bukunya lama gitu ya. Nah, kalau menurut saya 5 tahun terakhir ada. Jadi ada jurnal, ada reference yang 5 tahun terakhir ada. Ya, kalau saya sarankan 15 lah. Yang 5 tahun terakhir minimal. Nah, yang lain-lainnya aja harus ada gitu. Jangan melupakan ilmu gitu ya. Nanti itu. Jadi kafah gitu ilmunya.
Jadi ditarik dari awal sampai yang akhir. Dan yang paling penting, tunjukkan karya yang relevan yang pernah dibuat. Jadi kalau kita ingin misalnya ya yang untuk dapat pendanaan, harus menunjukkan bahwa kita sudah ada karya yang yang kita buat sendiri terkait dengan proposal yang kita buat. Tentu adik-adik mahasiswa tidak punya ini gitu ya. Ya caranya paling Anda kan membuat blog gitu ya, terus menunjukkan link bahwa Anda pernah membuat artikel gitu ya. Oke, itu Bu Rislis. Aduh maaf ya kalau ini kayak berlari. Baik, silakan saya ke Bu Rislis lagi, mangga Bu. Oke, terima kasih Bu Iin, lengkap sekali ya Bapak dan Ibu, kita sudah dipaparkan bagaimana cara membuat proposal penelitian yang baik. Ada 9 poin ya Bu yang sudah saya note di situ sampai kita menulis referensi di yang terakhir. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu, tadi lupa dari pagi tidak memperkenalkan diri. Saya Risri, saya juga dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu boleh izin stop share, saya mau share untuk Q&A-nya yang sudah saya... Mangga. Ya. Sudah Bu? Sudah Ibu. Terlihat Bu untuk Q&A-nya? Belum nih, belum muncul. Oke. Nah, ya. Sebentar ya, saya play dulu ya, supaya biar enak kelihatannya. Baik. Yang pertama, itu pertanyaan dari Maulidna Sagita. Bu, perkenalkan saya mahasiswa Ibu saat ini. Izin bertanya, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan data yang kita butuhkan pada satu perusahaan untuk penelitian kita? Yang kita tidak mengenal satu orang pun di perusahaan tersebut. Dan bagaimana tahap-tahap atau cara menghubungi, mengontak dengan siapanya dan etikanya. Mangga, Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Maulidna ya. Ini saya pengalaman aja. Saya juga misalnya untuk meneliti di disertasi aja ya. Saya nggak punya orang yang apalah saya gitu ya untuk masuk mewawancara mulai dari Vice President ya di Excel, di Indosat, di Telkomsel gitu. Tetapi kita jangan kehilangan akal gitu. Kita kan banyak network. Nah, itulah perlunya network kita pelihara. Nah, kebetulan saya mempunyai dosen senior saya, pembimbing saya Pak Gadang waktu itu. Jadi saya ke Pak Gadang. Pak Gadang nggak ada di sini ya, saya sebut nama. Karena saya intens bicara dengan Pak Gadang, sampai sekarang juga saya kalau bicara tentang riset dengan Pak Gadang. Dan Pak Gadang itu networking-nya sangat bagus. Nah, makanya saya waktu itu, Pak Gadang saya mau ke Telkomsel dong, mau ke Excel, mau ke mana Indosat gitu. Pak, tolong dong, inilah Bapak say hello, nanti saya yang ke dalamnya. Jadi tentu karena yang saya ingin bidik adalah Vice President, yang harus di say hello kan oleh Pak Gadang adalah tingkat direktur gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dengan mudah saya masuk ke sana kemari ya, karena yang ditangkapnya adalah direktur. Direktur itu mendisposisikan kepada Vice President begitu. Nah, di sini kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu penelitian kita akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut begitu ya. Jadi apa manfaatnya? Kita harus yakinkan mereka sehingga mereka menjadi welcome. Oke, Bu In bagus itu. Makanya tadi di awal ya kita tunjukkan data gini-gini. Misalnya ini Telkomsel kan sudah meluncur nih tahun 2006 3G. Saya dapat data nih dari yang terpublikasi gitu. Datanya seperti ini. Menurut Bapak ini datanya sudah benar apa enggak? Seperti itu. Apakah ini menjadi suatu masalah buat Telkomsel? Begitu juga ya ke Excel, ke Indosat. Terus, oh iya, gini. Oke, setuju nggak kalau saya teliti? Oh setuju. Nah, saya ingin dapat dukungan. Caranya adalah saya ingin tahu persepsi dari Bapak dulu dan dari teman-teman yang di bawah Bapak yang terkait dengan bagaimana produk ini di launch ya ini kan. Makanya waktu itu, oke, Bu In, gini aja. Silahkan Ibu tentukan siapa-siapa yang akan mau diwawancara, diobservasi. Waktu itu juga saya sampai bawa kamera tuh di Telkomsel ya, di Indosat, di Excel, di di TLO ya, Telkomsel Learning
apa namanya, smart office ya, smart office, TSO. Terus saya mau bawa kamera ke sana kemarin, sampai ada mahasiswa saya yang udah kerja di sana, Bu In mau syuting di mana? Gitu. Saya bilang enggak, aku mau lagi penelitian, diceritain. Akhirnya alhamdulillah ya banyak yang menolong gitu, sehingga saya bisa mewawancara 32 ada responden ya untuk itu preliminary data gathering loh. Ya, ini kan untuk disertasi. Jadi itu ya Maulida. Jadi Anda usahakanlah mencari network. Nah, network itu yang akan menyampaikan, dan Anda usahakan bahwa yakinkan bahwa penelitian yang Anda akan lakukan itu worth it buat perusahaan gitu, sehingga mereka ini, dan kita juga harus paham bahwa mereka sibuk sehingga jangan mengganggu. Saya waktu itu ke Pak Joseph Garo, aduh ingat namanya, sangat baik beliau, Vice President, salah satu Vice President, karena di Telkomsel itu ada 80 lebih Vice President. Waktu itu saya ke Pak Joseph Garo karena business development di waktu itu. Nah, Pak, saya izinkan duduk aja di sini, silakan Bapak melakukan kegiatan, tapi mohon maaf nanti videonya saya on. Tapi mana-mana yang akan saya diskusikan nanti atau saya sampaikan di sidang, saya akan izin Bapak dulu. Nah, gitu. Oh, boleh Bu In. Jadi video itu saya on di situ, melihat apa yang dilakukan. Nah, itu observasi. Itu mungkin ya, Maulidnya semoga menjawab pertanyaan. Oke, ini dari mahasiswanya Ibu sudah terjawab ya. Yang penting kita mencari networking, celah networking, dan juga kita bisa memperlihatkan kapabilitas dan juga apa sih sebetulnya value-nya untuk perusahaan yang akan kita jadikan objek penelitian begitu ya Bu ya. Ya. Oke. Sekarang lanjut nih Bu, say hi dulu. Ada penanya dari UGM, dari Ibu Hilda Siregar. Saya Hilda dari SPI UGM, izin bertanya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu dengan memang banyak memperoleh hibah-hibah, apakah riset yang sedang populer saat ini harus berbasis teknologi? Artinya apapun latar belakang keilmuan kita, riset harus menghasilkan sebuah teknologi kah? Apakah masih menarik jika hanya menghasilkan sebuah kebijakan? Ya, monggo Bu Iin. Baik, terima kasih Ibu Hilda Siregar, pertanyaannya baik sekali ya. Ya begini, kehidupan kita itu sekarang kan sangat dipengaruhi oleh teknologi ya Bu ya, teknologi apapun, apalagi dalam masa sekarang COVID-19 ini ya. Jadi apapun karena itu menginfluence, mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita melihatnya ya bagaimana influence dari teknologi itu. Tetapi tentu bukan hanya, kalau saya kan teknologi untuk kehidupan manusia dilihat dari pemasaran misalnya. Tapi kalau misalnya Ibu misalnya SDM ya untuk SDM gitu, bagaimana untuk di SDM teknologi itu dipakai gitu ya. Jadi baiknya sih ya menyangkut tren apa yang sangat menginfluence kehidupan kita gitu. Nanti, nah ini apakah masih menarik jika hanya menghasilkan sebuah kebijakan? Justru kalau kebijakan itu tinggi, Bu, ininya nilainya. Ada suatu riset itu ya, saya dapat informasi dari teman saya, Profesor Saravanan, bahwa kita kalau mau menghasilkan suatu paper yang masuk dalam suatu jurnal yang menunjukkan kebijakan itu nilainya 10 kali lipat katanya begitu. Jadi kebijakan itu adalah bohongnya malah. Misalnya gini, saya mau mempelajari tentang sekarang mau meneliti tentang blockchain, bagaimana nanti blockchain itu dipakai gitu ya. Terus misalnya saya membuat prototipe di dalam suatu perusahaan mikro ya, bukan small lagi, mikro ini Mbak ya. Terus ternyata itu akan meningkatkan value dari pengusaha. Nah ini nanti saya sampaikan misalnya ke Deperindag atau ke siapa, supaya dijadikan menjadi suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu gong tingginya gitu. Sama dengan saya misalnya meneliti tentang smart city ya di Bandung, saya sampaikan kepada yang berperan banyak itu adalah di Diskominfo Kota Bandung. Saya sampaikan bahwa ini loh yang menurutnya masih kurang gitu. Nah, harapannya nanti ini menjadi suatu masukan untuk menjadi suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu gong akhir gitu loh. Ya. Jadi yang memang baiknya sih mengikuti tren gitu. Tren apa? Nah, karena kalau menurut saya teknologi sekarang sangat menginfluence kita ya, harusnya
kita mendasarinya berdasarkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dalam field kita, dalam bidang kita, gitu. Jadi makanya kita bisa kolaborasi, Bu, dalam penelitian. Misalnya saya mempunyai data tentang blockchain begini-begini, kalau saya memanfaatkannya di di bidang marketing, nanti mungkin orang ada di bidang lain yang bisa. Nah, itu makanya riset collaboration itu sangat bagus. Itu mungkin semoga menjawab ya, Bu Hilda. Kalau enggak nanti kita bisa WA-an, Bang. Ya, terima kasih, Bu In. Luar biasa jawabannya. Makasih, Bu Hilda. Iya, terima kasih banyak Bu Hilda dari UGM. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya. Mangga. Ini dari mahasiswa Ibu nih sepertinya, dari mahasiswa MM ini ya. Dari Eva Nurliana. Assalamualaikum, saya Eva, izin bertanya terkait proses penelitian. Jika misalnya kita sudah sampai ke tahap pengambilan data, tetapi ternyata data yang kita inginkan tidak diperbolehkan untuk kita gunakan. Padahal sebelumnya, saat penyusun proposal, kita sudah memastikan bahwa topik dan metodologi penelitian tersebut sudah oke dari sisi supervisor kampus maupun dari tempat yang akan kita ambil datanya. Bagaimana cara untuk mengantisipasi hal ini? Terima kasih. Enggak, Bu. Ini sedikit curcol jadinya ya, Bu ya. Jadi begini, Mbak Eva, kebetulan kalau saya belum pernah ya dapat kasus seperti ini, karena tadi saya di awal itu sudah saya menyampaikan data yang saya dapat ini, data seperti ini, data seperti ini yang akan saya pakai, apakah Bapak berkenan apa tidak, kalau tidak berkenan, apanya yang saya harus perbaiki, ya. Tapi bukan datanya dirubah begitu ya, tetapi misalnya data yang sangat penting ya nggak perlu kita tampilkan. Jadi data yang memang terkait dengan kebutuhan kita dalam menjawab permasalahan dalam penelitian kita. Nah, begitu. Jadi di awal yang harus diantisipasi. Nah, misalnya menjadi tidak boleh, ternyata itu sudah dilakukan ya, Mbak Eva ya, tapi ternyata masih nggak boleh. Nah, kita tinggal tanya kepada perusahaan itu atau kepada pembimbing, kenapa ini nggak boleh gitu loh. Apanya yang harus diperbaiki? Tentu kalau harapan saya tidak menjadi deadlock gitu ya. Selalu ada jalan gitu, dibicarakan kenapa gitu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dicari lagi gitu. Jadi carilah kesepakatan-kesepakatan yang bisa dilakukan gitu. Mungkin juga Anda nanti diskusi dengan orang yang bisa mengatasi permasalahan Anda ya. Nanti jadi ada second opinion, third opinion gitu ya. Bagaimana nih, ini sudah mengumpulkan data, tapi datanya kok nggak boleh. Nah, kenapa nggak diperbolehkan? Coba Anda diskusi dengan orang kedua, orang ketiga, begitu ya, sehingga akan menginikan Anda memberikan suatu solusi begitu. Itu sih menurut saya. Semoga nanti boleh juga nih kalau ini di MM kita diskusi lah kenapa begitu ya. Baik. Oke. Sudah diberikan pintu untuk diskusi lebih lanjut ya Bu Eva ya. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita dari Amberson Andreas dulu. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andreas, izin bertanya. Perbedaan dalam menulis skripsi dan tesis itu di mana ya? Dan bagaimana perbedaan dari tingkat kesulitannya? Ini pertanyaan yang sering banget dilontarkan ya, terutama untuk mahasiswa yang mengambil S2 gitu. Apa sih bedanya ketika kita menulis dengan skripsi? Mangga Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ya, apa nih saya manggilnya Amberson Andreas ya. Sebenarnya skripsi, tesis, disertasi, proses penelitiannya itu sama. Ya, samalah seperti yang saya sampaikan tadi di gambar ya, yang dari UMES sekarang. Prosesnya nggak seperti itu. Tinggal tingkat kedalaman ya dan kebermanfaatan. Kalau skripsi, kalau buat saya ya, skripsi itu asal dia step-nya tuh sudah benar gitu ya. Menunjukkan logical thinking yang benar gitu. Nanti mungkin di sesi berikutnya di sesi siang akan ceritakan kesalahan-kesalahan ya. Jadi skripsi itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu mempunyai sudah dilatih bahwa dia mempunyai daya analisis yang benar. Dia berpikir dia sudah objektif begitu. Misalnya dalam hal pengambilan problem
jangan berdasarkan opini pribadi, asumsi pribadi, tetapi berdasarkan data, nah, gitu. Mungkin datanya juga tidak tidak lengkap begitu ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya di tesis, apalagi di disertasi, itu datanya harus lengkap. Dan, nah gini, kan saya lihat tuh kalau saya sudah menyatakan bahwa kalau problem itu harus dilihat dari practical, dari business practice atau dari kehidupan praktisnya dan dari akademik. Ya. Nah dari business practice-nya kalau saya misalnya di skripsi itu menyarankan kalau skripsi mah nggak usah sampai ke vice president lah, disertasi lah vice president gitu ya. Tesis manager. Nah, kalau skripsi mah supervisor lah boleh. Ah, gitu tingkatannya ya. Kalau dari sumber data. Oke. Okay. Kemudian dari kedalaman analisis ya, kedalaman analisis. Tentu dalam menganalisisnya kalau tapi suka kebalik ya. Kalau di skripsi itu boleh aja misalnya ya hasil dari prediction power-nya itu 0,4 itu masih oke lah skripsi ya. Kalau tesis itu 0,5, disertasi 0,6 hasilnya ya dari prediction power. Nah, itu dari hasilnya. Kemudian implementasi. Mestinya kalau tesis, apalagi itu kan datang dari orang yang membuat itu adalah orang yang sudah bekerja dan tesisnya diambil dari tempat kerjanya, datanya. Mestinya solusi itu problemnya harus real gitu. Tidak boleh ngawang-ngawang. Nah, itu ya kedalaman dari tesis seperti itu. Jadi kalau skripsi itu kalau menurut saya itu latihan lah ya, bagaimana berpikir objektif, bagaimana kita berpikir kritis, melakukan sintesis. Nah tetapi poin-poin dalam pembuatan prosesnya itu harus benar. Misalnya begini, membuat kuesionernya apa yang mau diukur dengan itemnya itu harus benar. Kalau itu aja salah, kan menunjukkan logika berpikirnya nggak jalan. Kalau logika berpikirnya nggak jalan, ya gagal skripsi itu, gitu loh, ya, gitu. Nah kalau tesis, di samping logika berpikirnya jalan, bagaimana itu akan diimplementasikan di perusahaan, tuh. Jadi harus ada praktikalnya, di mana, bagaimana, how-nya, apa rencananya, hasil ini akan diberikan kepada siapa, itu harus ada, ya. Nah, kalau disertasi apalagi, disertasi itu kalau menurut saya ya harus ada tingkat novelty-nya. Apa temuannya? Bagaimana dia temuan manfaat real terhadap practical life-nya, practical bisnisnya, dan bagaimana terhadap pengembangan ilmu. Nah, itu yang membedakan. Saya langsung jadi 3 ya, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, itu ya. Mungkin ya, semoga terjawab. Baik. Iya. Dikasih bonus ya Bu, perbedaannya dengan disertasi pada pertanyaannya tesis dan juga skripsi. Nah kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, jangan lupa sesi siang masih bersama Ibu Indrawati PhD. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu dari Universitas Widya Tama, ada Pipin Sukandi, Pak Pipin Sukandi. Terima kasih Bu In, materinya sangat menarik, ingin menanyakan pengalaman Ibu. Apakah lebih cepat melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Baik, kalau kecepatan sih cepat kuantitatif, gampang kuantitatif mah ya. Buat measurement-nya ya. Nanti kita bisa measurement di siang hari. Measurement-nya udah jadi, sudah oke, kita distribute lewat Google Form, jebret. Misalnya di disertasi saya perlu 1.270. Saya tinggal cari aja yang followernya banyak ya. Saya ada mahasiswa saya, bimbingan saya waktu itu mau meneliti tentang itu ya yang instant messenger application. Dia punya follower 3.000, kasih sama dia, jebret sehari, masuk. Nah itu lebih gampang yang kuantitatif, tapi kualitatif Pak. Kualitatif misalnya saya misalnya dalam smart city ya, dalam smart city itu saya menelitinya menggunakan quadruple helix. Jadi dari dari government ya, dari user, dari siapa lagi business players gitu ya. Ada empat grup ya, karena quadruple helix. Dari setiap helix itu saya hanya memilih 4 orang saja. Jadi respondennya hanya ada 4 kali 4, 16. Nah, 16 itu, waduh, susah banget gitu ya. Untuk janjiannya, ketemuan dan segala macam gitu ya. Belum lagi kalau kualitatif itu tidak
sistemnya itu tidak linear, tapi iteratif, gitu. Nah, nanti kita ada khusus perbedaan kualitatif dan kuantitatif nih. Jadi, Iya, betul. Ya, kalau yang kuantitatif kan linear nih, dari satu step ke step berikutnya ya sudah akan selesai gitu ya. Satu step itu akan selesai terus begitu. Tapi dari kualitatif itu iteratif. Nah, misalnya kita udah meneliti nih, pengalaman saya nih ya, dengan Bu Maya, kita meneliti di yang itu tadi instant messenger application. Kita kerjasama dengan Malaysia dengan MMU waktu itu. Jadi saya udah mewawancara banyak, ya, sekitar berapa ya, 86 responden, saya dengan Bu Maya, dan ada tim juga ya yang kita train untuk melakukan wawancara. Oke, terus saya balik ke Malaysia. Nah, ke Malaysia saya waktu itu 4 hari. Nah, pada hari terakhir itu kita sudah dapat 36 responden. Ya, mau ke 37 saya ketemu. Kita ngobrol-ngobrol di Starbucks ya, di Starbucks di apa, pokoknya sambil ngopi-ngopi gitu ya. Kebetulan respondennya itu dia praktisi marketing di sana, orang Indonesia juga, dan sudah kenal dekat dengan saya gitu. Terus kita ngobrolnya santai banget. Pada saat itu udah malam banget, terus saya cerita, ini kan udah nih faktor-faktor ini yang sudah ditemukan nih dari semua responden ini. Menurut kamu apa lagi sih yang menjadi concern orang menggunakan instant messenger application? Terus dia cerita, ini saya nyebutnya tante. Ini katanya, kalau aku kan orang marketing, kalau aku tuh biasanya datang dari suatu tempat, kalau yang misalnya di KL, oke lah, itunya bagus, koneksinya bagus. Tapi pada saya di suburb itu nggak bagus. Nah, saya ingin nih, instant messenger itu bagus tuh. Baik di KL bisa masuk, di suburb di mana itu juga masuk. Nah, itu apa sih namanya? Nah, itu. Saya pikir, dari semua variabel itu nggak ada itu. Kalau saya misalnya itu namanya user friendliness, saya menyebutnya seperti itu, gitu ya. Nah, terus satu lagi katanya, kan kalau aku nih pengennya kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, cukup menggunakan handphone gitu. Tapi pada saat di kantor, saya udah pengennya yang layar lebar ya, misalnya di desktop. Nah, itu apa namanya? Oke, kalau gitu menurut aku sih interoperability. Jadi ada 2 variabel yang belum. Nah, akhirnya apa? Saya harus balik lagi tuh mau wawancara yang 36 ditambah yang di Indonesia. Apakah mereka setuju dengan penambahan 2 variabel itu? Nah, itulah kualitatif. Jadi kualitatif itu tidak linear, tapi interaktif. Makanya nanti pada saat wawancara itu kita harus, pada saat akhir wawancara ya, kita harus minta izin, barangkali nanti ada informasi yang perlu kami tanyakan lagi, apa boleh, apakah boleh dengan media selain tatap muka, apakah boleh dengan media lain. Nah, itu. Jadi menurut saya kualitatif itu lebih susah ya dibandingkan dengan kuantitatif. Begitu. Di samping pengolahan data juga kualitatif cukup rumit ya, harus hati-hati karena kan harus ada transkripsi, harus ada perbatimnya begitu ya. Belum lagi pada saat sidang ya, meyakinkan orang, oh ini gini. Tuh. Jadi kuantitatif lebih gampang. Tapi tergantung ya penelitian kita kuantitatif atau kualitatif tadi kan, apa kita mempunyai teori sebelumnya. Tapi untuk hal-hal yang baru ya, kalau kita ingin menemukan novelty, penelitian kita itu harus gabungan antara kualitatif dan kuantitatif gitu. Karena kan biasanya kenapa kita melakukan kualitatif riset ya karena belum ada atau belum banyak model teori yang eksis gitu. Artinya kan belum banyak orang meneliti. Nah, ini kesempatan kita akan menemukan sesuatu yang baru begitu. Jadi kalau saya sih kalau bimbingan saya, tapi akan saya lihat ya tingkat anak itu, tingkat smart dan rajinnya seperti apa. Saya akan dorong, ini kamu mendingan penelitiannya kualitatif deh. Yang lebih oke, kualitatif dan kuantitatif deh. Nah, kayak begitulah. Ya, Pak Pipin mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih banyak Bu Iin. Jadi mudah atau tidaknya itu tergantung dari desain penelitian kita ya Bu ya, dan juga justru untuk yang awal-awal itu kita harus melakukan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya Bu ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari
Jaka Ugih Rizky, izin bertanya, berdasarkan pengalaman Ibu, apakah ada perbedaan karakteristik penelitian-penelitian yang biasa dilakukan di universitas-universitas Indonesia dengan universitas-universitas di luar negeri? Nah, kebetulan Ibu punya pengalaman kan mendapatkan penelitian dari luar maupun dalam negeri. Mangga Ibu, silahkan. Ini sebetulnya bukan dilihat dari luar dan dalam ya, tapi dilihat dari tingkatan apakah dia undergraduate, postgraduate ya. Postgraduate-nya nanti apakah program master atau program doktorat, itu yang membedakan sih sebenarnya. Tapi kalau dari segi dalam satu level sih nggak terlalu jauh gitu ya. Sama aja sih prosesnya. Kalau pengalaman saya ya, saya melihat saya sih baru melihat di Malaysia dan di mana Taiwan ya, mereka ya seperti itu. Jadi yang membedakan itu bukan negara sih sebenarnya, yang membedakan itu adalah ada di level mana. Sehingga requirement dari universitas atau institusi yang mewajibkan kita melakukan penelitian itu berbeda-beda begitu. Nah, kalau di Malaysia gitu ya, di MMU aja lah ya. Kalau di MMU itu S2 itu nggak perlu sidang gitu. Asal dia ada publikasi, terus si pembimbingnya mengatakan oke, ya udah gitu, selesai gitu kan. Nah, tapi kalau di S3 memang kita harus sidang, dan sidangnya terbuka semua. Low baterai, sorry, saya ambil dulu ya. Jadi bentar ya. Baik. Oke. Ya, Bu Yin sudah kembali. Ya, sebentar. Sebentar kok ada berisik sebentar ya. Ini kayaknya chat sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bu Iin kembali, saya menginformasikan kembali bahwa di siang ini juga masih ada sesi short online training dari program donasi 100 hari Fakultas Ekonomi, masih bersama dengan Bu Indrawati PhD. Jadi maaf, ada gangguan nih. Rupanya ada sales. Oh iya. Dia berapi-api. Baik, itu ya. Jadi kalau misalnya di segi doktorat juga agak berbeda. Kalau doktorat itu kita dari mulai proposal itu sudah sidang terbuka begitu. Kalau di Indonesia kan sidangnya di akhir aja. Jadi kita tuh sudah dari awal-awal ya, dari awal pembantaian udah terbuka, jadi udah seperti itu. Pada dasarnya sih menurut saya nggak terlalu jauh, cuma requirement-nya aja yang berbeda gitu. Itu mungkin ya. Ya. Jadi yang membedakan itu bukan dalam dan luar, tetapi sebetulnya dari sisi penelitian atau hibah-hibah yang ada, yang membedakan adalah requirement-nya saja ya Bu ya? Iya, dari tingkatannya apakah S1, S2, atau S3 gitu ya. Nah, betul. Berarti kita dilihat dari tingkatannya juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari Universitas Widyatama, ada Ibu Yeli Eka. Wiin, bagaimana ketika hasil penelitian kita ternyata memberikan satu isu yang kurang baik terhadap objek penelitian yang kita garap. Kita seperti contohnya yang Ibu sampaikan tadi, seperti ayam yang tidak halal. Sikap atau respon apa yang harus kita lakukan sebagai peneliti? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yeli ya pertanyaannya. Jadi peneliti itu harus objektif. Jadi kita harus menyampaikan temuan yang berdasarkan fakta ya, tidak berdasarkan opini, tidak berdasarkan kecenderungan kita, tetapi benar-benar berdasarkan fakta. Nah, ini kita memang harus dengan bijaksana menyampaikan temuan tersebut. Tetapi misalnya temuannya adalah saya pernah meneliti tentang bagaimana posisi program MM ya dibanding MM TLU dibandingkan seluruh MM yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, tetapi tentu temuan yang negatif itu kita tidak boleh hanya
menyampaikan, oh ini loh kita tuh jelek gini, tanpa memberikan solusi. Jadi yang penting itu niat baik kita, bahwa kita itu melakukan penelitian untuk membuat hidup ini lebih baik gitu. Nah, untuk membuat hidup lebih baik, maka hasil penelitian kita harus dibarengi dengan saran yang tadi bisa diimplementasikan. Jadi kita juga harus melakukan ya semacam coaching bagaimana supaya objek penelitian kita ya itu menjadi lebih baik ya berdasarkan temuan penelitian kita begitu. Tentu pada saat mendengar pertama mungkin agak emosional gitu kan ya. Di penelitian saya waktu dulu itu saya menyampaikan waktu itu ke direktur MM ya, kita nyebutnya direktur MM, bahwa saya menemukan fakta seperti ini loh gitu. Apakah saya boleh meneliti? Tuh. Pertamanya enggak lah Ibu ini itu kan pasar lagi saturasi bla 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 gitu. Tapi kan kita bicara dengan fakta, dengan data. Nah, terus kita simpulkan seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini loh Pak, Bu gitu. Dan menurut saya tidak saya ingin ini akan lebih baik, maka perbaikannya senantiasa harus seperti ini gitu. Nah, lama-kelamaan kan karena niat kita baik untuk memperbaiki program kita gitu ya, objek yang kita jadikan penelitian, insya Allah mereka juga akan menerima begitu. Itu sih Bu, Bu Yeli, terima kasih ya pertanyaannya. Iya, jadi mungkin meskipun kita menemukan hal yang negatif, tetapi ketika kita memberikan suatu rekomendasi, apalagi sampai ke coaching terhadap objek penelitian tersebut, justru akan memberikan perbaikan ya, dan juga mereka menerima gitu dari hasil penelitian tersebut. Terima kasih banyak Bu In. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini dari Heri Winoto. Saya dengan Heri Winoto, bagaimana penggunaan kalimat tanya yang baik dalam rumusan masalah, tadi research question. Misalnya menggunakan kata tanya apakah atau seberapa. Bagaimana hubungan nantinya dengan pembahasannya? Oke. Mungkin saya balik ke sharing yang tadi ya, Bu Risnis, gimana? Boleh. Saya stop share ya, Bu. Ya, tadi saya membuat pertanyaan ya tadi ya. Oke, nanti saya juga bahas ya di sesi siang, tapi mungkin ini bukan sih, sebentar ya. Oke, ini ya. Tadi ada pertanyaan Nah, ini ya. Nah, ini pertanyaan ini harus berdasarkan model. Ini kan modelnya ya. Jadi jangan asal membuat pertanyaan itu. Ada pertanyaan itu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang menggunakan 3G? Waduh, faktor-faktor itu kayak mencari jarum dalam rumput, bukan jerami gitu ya. Nah, ini kalau saya di sini seberapa besar penilaian responden? Karena nanti kan keluar angka ya, gitu, keluar angka 1, 2, 3, 4, ya kan? Ini terkait dengan terkait dengan teknik analisis data, gitu. Karena saya ingin membuktikan model tadi, jadi saya membuat seberapa besar gitu. Karena kan ini berapa sih penilaian responden terhadap performance ekspektasi? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Tambah ini juga. Ini kan nanti akan dikorelasikan dengan seberapa besar intensitas orang menggunakan. Nah, ini intensitasnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seberapa besar tingkat penggunaan 1, 2, 3. Nah, kan seberapa besar karena menurut saya yang akan keluar kan adalah angka-angka ini yang akan kita korelasikan gitu loh dalam statistik. Misalnya nanti terserah statistik yang menggunakan apa. Statistik yang sifatnya korelasi atau regresi ya, misalnya mau menggunakan smart PLS atau multiple regression PLS atau AMOS, nggak apa-apa. Jadi kalau saya lebih suka seberapa besar gitu ya. Kemudian apakah ini misalnya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi pertanyaan penelitian itu harus terpikir jawabannya itu akan seperti apa begitu. Nih kesalahan sering, wah itu mau sesi siang. Kesalahan sering itu loh. Mahasiswa menulis bagaimana penilaian responden lah, bagaimana itu kan dalam bahasa Inggris how. Nah, itu kan how itu satu proses gitu kan.
tapi mestinya how much gitu. Nah ini juga harus kita mikirnya dalam membuat riset question itu, kita akan publikasi. Nah, publikasi nanti bahasa Inggrisnya seperti apa? Kalau saya seperti itu. Itu mungkin Bu Risnis jawabannya semoga ya. Izin stop share ya Bu Ya, ya. enggak saya stop share ya. Sip. Ya, enggak. Silakan Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini dari Fahreza Nasril. Ya. Nah, ada nomor 1, apakah Ibu juga memiliki buku tentang penelitian yang lebih spesifik lagi, atau lebih fokus pada penelitian dengan metode-metode yang berbasis pengolahan data analisis, non-survei, dan juga interview, seperti Big Data Analytics, People Analytics, Talent Analytics, Social Network Analytics, ataupun Marketing Analytics, dengan pendekatan regresi, logistik regresi, decision tree, dan juga sebagainya. Ini lengkap banget ya, detail ya. Pertanyaannya. Jika sudah ada, mohon berkenan infokan nama buku dan bisa didapat di mana. Jika belum ada, mohon kiranya berkenan Ibu dapat menulis itu juga untuk menambah pengetahuan kami. Bu, udah ada request ini, Bu. Tapi iya. Aduh nih, buku-buku yang udah ada apa aja nih, Bu? Terutama yang bisa digunakan untuk penelitian atau penyusunan proposal yang baik ini, Bu. Boleh cerita tentang buku Ibu dulu. Baik, terima kasih Pak Fahreza Nasril. Wah, ini opportunity bagi saya ya, untuk menulis buku berikutnya. Tentu bagi saya dan tim ya, kita memang tujuannya ke sana ya, ke depan. Kita akan lebih spesifik. Saya pertama memang membuat buku itu tentang metode riset ya, ada tadi buku saya itu. Tapi itu secara lebih cenderung ke kuantitatif. Nah itu, tapi ada kualitatifnya juga. Itu mana ya tadi bukunya? Adalah ya nanti ini bisa didapatkan di Gramedia. Alhamdulillah sudah cetakan kedua gitu sekarang. Terus ada juga tentang qualitative research. Qualitative research itu, nah itu menceritakan bagaimana kita melakukan riset secara kualitatif, begitu. Tetapi pertanyaan ini kan tentang Big Data Analytics, People Analytics, itu saya belum ya membuat buku ini. Mudah-mudahan ke depan saya akan membuat ini. Tetapi riset-riset dalam bidang ini sudah dilakukan dengan beberapa teman. Saya sekarang cenderung memang riset itu tim. Ya, malahan timnya itu udah cross gitu, bukan hanya dengan manajemen aja. Jadi saya misalnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, saya dengan orang-orang informatik gitu. Jadi bukan dengan manajemen lagi, karena kan ya kalau manajemen dengan manajemen lagi mah mungkin tidak terlalu ini ya, karena kita sudah bisa men-solve problem tentang manajemennya. Tetapi misalnya ya tentang blockchain atau tentang artificial intelligence, pengolahan data gitu kan, itu perlu orang-orang computer science. Jadi kerjasamanya dengan computer science. Nah, ada sih buku-buku itu. Kita sedang membuat buku itu, gitu. Insya Allah. Kebetulan ini udah di-unmute untuk Fahreza Nasril. Monggo, silakan. Ada pertanyaan nomor 2, langsung ditanya ke ibunya. Ya. Pak Reza. Ya, Bu. Izin bertanya yang nomor 2 nih, Bu. Enggak. Ibu sebagai penulis, tadi saya lihat kan juga Ibu ada di slide-nya ya, yang menampilkan Indrawati et al. Gitu. Ya. Nah, kebetulan Ibu secara grup ya, membuatnya gitu. Nah, jika Ibu secara pribadi atau sendiri, itu single writer, nah, kemudian Ibu membuat quote atas buku Ibu sendiri, seperti buku Ibu yang metode penelitian itu bukan 2013 kalau nggak salah ya. Nah, Indrawati 2013 Ibu perlu cantumkan juga nggak kalau Ibu yang menampilkan sendiri? Gitu. Ya. Itu yang agak membingungkan saya sih sebenarnya, Bu. Kalau saya punya buku, nanti buku saya itu tahun sebelumnya tapi saya tampilkan kembali gitu. Itu perlu nggak sih, Bu, seperti itu? Makasih, Bu. Gini, itu buku gini, apakah itu second edition-nya atau gimana, Pak? Atau kita membuat satu tulisan, terus kita merefer terhadap tulisan kita sebelumnya. Gimana nih pertanyaan maksudnya, Pak? Yang kedua tadi, Bu. Jadi Ibu membuat tulisan baru menyatu ke penulisan yang sebelumnya, atau bahkan Ibu misalnya menampilkan ke dalam slide untuk mengajar atau mengisi materi di tempat lain gitu.
tapi Ibu mengutip apa namanya dari buku Ibu yang sebelumnya gitu. Kan sebenarnya Ibu juga yang punya gitu. Oh ya. Begini Pak Reza ya dan teman-teman yang lainnya, tujuan kita memberikan apa namanya referensi dari tulisan kita itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada para readers kita untuk belajar lebih banyak lagi, mengetahui lebih banyak lagi tentang apa yang kita diskusikan. Itu sih fungsi utamanya ya. Di samping itu merupakan suatu bukti kejujuran kita ya. Kita kan peneliti harus jujur. Ide ini datangnya dari mana. Meskipun itu datangnya dari kita sendiri. Jadi sebaiknya memang dicantumkan. Jadi misalnya saya dalam tulisan saya selalu ada dicantumkan. Nah, ini juga seperti saya tadi di bibliografi supaya proposal kita itu dianggap berkualitas dan kita itu dianggap mumpuni ya melakukan penelitian itu. Nah, beberapa lah dari pekerjaan kita itu dijadikan referensi, makanya harus disitasi di dalam teks. Kalau di dalam teks disitasi, maka di daftar referensinya ada. Itu teknik juga gitu ya. Itu Pak. Jadi meskipun itu penelitian, ya gimana? Maaf ya, Bu, etiknya begitu. Bahwa kita mengutip punya orang gitu, tapi lebih ke arah itunya juga ya Bu ya, referensinya gitu ya. Sama aja punya orang atau punya kita sendiri juga harus dicantumkan gitu. Dan kalau bisa mah di paraphrasing nanti muncul self-plagiarism gitu. Itu kan ya. Sebenarnya kalau kita sudah mencantumkan, terus kita sudah melakukan paraphrasing, ya itu tidak, kalau menurut saya ya akan terhindar dari self-plagiarism. Karena nanti kalau pada saat karya kita itu dicek di Turnitin atau di ITTCare, similarity index-nya akan rendah. Kalau di kita kan similarity index-nya itu harus di bawah Ristek-Dikti ya. Ristek-Dikti itu mengharuskan suatu karya dianggap accepted ya kalau similarity index-nya di bawah 20%. Jadi kita harus itu memparaphrasing dan si referensinya juga harus dicantumkan. Gitu Pak Fahriza. Baik Bu, terima kasih jelas. Pak Fahriza sudah cukup? Bu moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.58, sudah lewat dari waktu yang seharusnya ya, karena semakin seru. Sebenarnya masih banyak Bu pertanyaan yang muncul di chat tetapi belum sempat dijawab. Insya Allah nanti kalau kita bergabung di sesi siang ya, kalau sesi siang masih ada kesempatan untuk kita jawab pertanyaannya, kita jawab ya. Jangan kecewa karena Bu In juga masih akan mengisi di sesi siang, jadi jangan lupa registrasi kembali untuk yang sesi siang, karena masih bisa ya untuk panitia kita registrasi, terutama yang memang sudah join di acara hari ini. Terima kasih Bu Iin kesempatannya, sharingnya 9 poin bagaimana kita menulis proposal penelitian yang baik, dan juga mudah-mudahan menginspirasi baik untuk mahasiswa maupun dosen yang juga hadir di dalam kesempatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Nah, ini yang sesi siang. Yang sesi siang Bu Iin akan membawakan materi identifikasi kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang memang cocok kita bahas di sesi siang, itu tunggu jawabannya nanti di sesi siang ya. Kita mulai nanti jam 13.30 sampai 14.30, silahkan hadir tepat waktu dan sebelumnya. Oke, ini adalah program donasi yang memang diprakarsai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program donasi 100 hari untuk Indonesia, Short Online Training. Tidak berhenti di hari ini saja untuk program donasi, kita masih akan berlanjut di hari-hari berikutnya yang terdekat. Untuk hari Senin, siapa saja yang akan tampil? Ini ada juga dari Prodi MM, itu ada Ibu Dr. Astri Gina. Nah, materi yang akan dibawakan adalah Entrepreneurial University, Driving Collaborative Ecosystem to Accelerate Spin-off. Nah, ini suatu pembahasan yang happening dan juga terkait dengan tujuan dari Telkom University juga untuk mencapai Entrepreneurial University. Ini baik untuk tidak dilewatkan. Silakan registrasi ini untuk hari Senin
nanti tanggal 15 Juni 2020 pukul 13.30 dan juga 14.30. Panitia mohon maaf ini pakai flyer yang ini karena kebetulan memang ada request perubahan judul dari Ibu Dr. Astrid Gina. Sementara flyer yang ada judulnya masih belum itu. Nah, selanjutnya juga nggak bosen ya, kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu punya 3 program studi selain dari Prodi MM atau Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga memiliki 2 prodi lainnya, yaitu ada S1 Akuntansi dan juga ada S1 MBTI, Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Nah, untuk hari Senin, ini akan dibahas juga ada expert dari Prodi S1 Akuntansi, yaitu Bapak Kurnia SABMM, yang juga merupakan expert perpajakan, akan mensosialisasikan bagaimana pajak untuk UMKM. Yang happening sekarang di era pandemi adalah bagaimana kita menyelamatkan UMKM itu sendiri, dan terkait pajaknya seperti apa sih, ya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu tetap stay tune di acara short online training dari program donasi 100 hari untuk Indonesia. Kita sama-sama belajar dan juga sekaligus tidak hanya belajar, dapat sertifikat juga, dan juga sekaligus kita berdonasi. Dengan berdonasi berarti kita turut serta dalam rangka berkontribusi terhadap perbaikan untuk iklim pandemi yang sedang dihadapi oleh kita semua, musibah ya. Nah, kita berdonasi dan juga sekaligus belajar. Nah, untuk acara kali ini, terima kasih saya ucapkan untuk peserta yang sudah hadir. Tadi sudah mencapai jumlahnya itu kalau nggak salah 70 lebih ya, 73 tadi yang sudah hadir di sini, terima kasih. Terus kemudian juga yang saya lihat yang sudah hadir di sini ada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Ratri Wahyuning Tias, yang selalu hadir dalam acara ini, terima kasih. Terus kemudian juga ada Dr. Palti Marulitostorus yang juga selalu hadir, dan juga ada beberapa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga sudah hadir. Mungkin sebelum saya alihkan acara ini, saya kembalikan ke Pak Asep untuk foto bersama. Dari Bu Iin ada sepatah 2 patah kata untuk penutupan, mangga Bu. Baik, terima kasih Bu Rizky dan tim panitia ya, juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan apabila ada hal yang harus saya perbaiki, silahkan hubungi saya aja, begitu ya. Nanti bisa bertanya nomor teleponnya ke panitia. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu menginspirasi Anda semua, membuat kita semangat meskipun dalam era pandemi COVID ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai moderator undur diri. Saya serahkan kepada Pak Asep. Mangga Pak Asep, saya stop share ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Bu Iin, terima kasih atas pemaparan materinya, dan ya. Bu Ristis juga terima kasih. Oh ya, Pak Asep, mohon maaf, saya mau membagikan buku yang tentang Smart City. Mungkin di sesi ini ada 10 buku ya. 10 buku, tapi ya, Bu. nanti kepada yang beruntung harus diambil sendiri di program MM. Sekalian baik, Bu. jalan. Nanti mungkin siapa saja nanti mungkin peserta hari ini yang beruntung, ya. Tadi kita jawab pertanyaannya itu adalah yang beruntung mendapatkan buku ya. Siap, Bu. Karena mungkin dari beberapa penanya tadi juga, apakah memang semuanya di Bandung atau ada yang dari luar kota? Ada yang tidak belum sempat kita jawab. Nanti ini jangan dulu di close ya Pak Asep, nanti saya telusur lagi. Siap, Bu. Ya, nanti apakah Ibu dikirim atau tidak, itu mungkin silakan dengan panitia aja ya. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, peserta short online training hari ini kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaannya untuk menampilkan video masing-masing, kamera masing-masing untuk diaktifkan. Kita akan mulai sesi foto bersama ya. Ya, siap-siap. Oke. Ya. Semuanya ada 2 page ya, 2 page. Jadi mohon kesediaan untuk 2 kali tag. Baik, kita mulai ya.
halaman pertama sepertinya sudah siap semua. Ibu Fitria Zahra udah siap ya? Nggak apa-apa gitu sininya. Virtual background-nya nggak apa-apa ya? Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 1, 2, 3. Ya. Kadang sesi foto kita nggak tahu ya ada di halaman keberapa gitu ya. Betul, Ibu. Ini cuma 2 slide, jadi nggak terlalu lama gitu ya, Pak Asep ya. Terima kasih Bu Iin, Bu Risris, dan Pak Asep. Hatur nuhun Bu Iin, Bu Risris semuanya. Terima kasih yang sudah hadir Bapak dan Ibu. Jangan lupa join kembali di sesi siang. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. Sama Bu.